Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini ya, apa namanya, kuliah komputer radiologi ya, temanya tentang jaringan komputer. Ya ini karena pandemi ini ya, jadi nggak bisa ketemu. Sebetulnya memang paling enak ketemu sih, langsung disampaikan saja, cuman nggak apa-apa. Dan mohon maaf, mungkin ini terlambat ya, karena tadi sebelumnya juga di rumah ada beberapa kegiatan yang harus saya lakukan. Oke, tentang jaringan komputer. Sebetulnya kalau kita ngomong masalah jaringan komputer, yang ada di benak Anda itu apa sih sebetulnya? Ya kan, selanjutnya ya, apa sih sebetulnya yang ada di benak Anda ketika kita ngomong masalah jaringan komputer? Apakah internet? Ya, belum tentu ya. Nah, terus mungkin alasan kenapa sih kok kita ngomongin jaringan komputer gitu? Buat apa sih jaringan komputer? Mungkin saya sampaikan bahwa untuk sekarang ini apa ya, pemisah ya, dinding pemisah antar disiplin itu sudah hampir ini ya, pelan-pelan uh, menjadi tipis ya, jadi tipis. Ya contohnya aja sekarang radiologi gitu. Radiologi sendiri kan sebetulnya gabungan kan antara seorang yang di ahli di fisika, elektro, dan juga di kedokteran. Jadinya radiologi seperti ini. Ya contoh seperti itu. Apalagi zaman sekarang rata-rata kalau ada penelitian pasti diminta untuk multidisiplin. Nah seperti itu. Banyak intinya ya kita tahu aja lah kenapa sih kok ada internet itu, atau kenapa sih kita belajar jaringan komputer ini. Ya karena ini ya, prediksi ketika dulu saya sekolah itu sudah diprediksi bahwa internet itu akan menjadi sebuah kebutuhan hidup. Padahal zaman waktu itu saya sekolah cukup membawa handphone yang ada MP3 playernya, ada sudah senang banget gitu. Saya nggak perlu internet, hanya perlu handphone saya yang ada fitur MP3 player gitu. Jadi ketika naik bis atau naik tram ya dengar sambil dengar gitu, nggak perlu. Kalau sekarang kan orang duduk buka Instagram, dulu masih belum perlu. Dan itu prediksi itu ternyata menjadi benar ya. Jadi memang internet itu penggunaannya dari tahun ke tahun tuh naik. Indonesia malah dulu sempat menjadi nomor satu perkembangannya, maksudnya perkembangan penggunaannya itu nomor satu. Jadi nomor satu se Asia Pasifik, kencang banget ya, karena memang penduduk kita banyak ya. Dan ditambah lagi satu penduduk bisa jadi pegang lebih dari satu smartphone. Ada iPad-nya, ada smartphone-nya, ada laptop-nya, semuanya pakai internet. Nah, akhirnya lompat itu, eksponensial. Jadi semakin naik. Nah, itu juga, ini walaupun data lama ya, pasti intinya selalu naik, penggunaan internet itu selalu naik dan selalu tumbuh. Makanya sekarang kalau Anda lihat di jalan-jalan, banyak ya investasi apa namanya, gali-gali kabel itu mereka sedang pasang apa namanya, kabel optik. Memang dari potensinya sangat besar. Satu, kabel optik itu belum tahu, sampai sekarang belum diketahui maksimal bandwidth-nya berapa, itu belum ketahui. Yang ada hanya mesinnya yang nggak kuat gitu. Jadi kemampuan mesinnya terbatas dari mesinnya yang ada bandwidth-nya. Tapi kalau load-nya maksimal dari mana, dari kabel optik itu sendiri belum ketahuan. Sampai sekarang masih bisa terus berkembang. Nah, makanya investasi. Dan lagian juga penggunanya sangat besar. Apalagi nanti prediksi tahun ke depan lagi, tahun lebih lama lagi itu, setiap mesin itu sudah ada terkoneksi ke internet besok itu. Itu prediksinya juga. Nah, lanjut ya. Nah ini kalau orang jaringan, itu selalu saya katakan, eh, intinya jaringan komputer ini seperti matematika ya. Jadi matematika itu kan bisa akhirnya mecah menjadi elektro, kemudian menjadi informatika, ujungnya dari matematika awalnya. Nah, begitu juga dengan jaringan komputer. Kalau orang jaringan komputer, saya ngomong kita di tengah-tengah sini nih. Kita di tengah-tengah. Nah, nanti kemudian kita mau kemana ini? Mau ke mana? Contohnya ke arah sini gitu. Atau mungkin yang mana di sini ada hacking nggak? Nah, network security ada di sini kan. Nah, itu intinya awalnya dari jaringan komputer dulu. Apa namanya? Fundamentalnya. Oke, lanjut.
Nah ini faktanya. Nah ini tadi katakan connectivity becomes commodity. Sudah ya, ini sudah terjadi saat ini. Nah, sekarang juga saya tanya, Anda lebih baik ketinggalan dompet atau ketinggalan handphone? Nah, kalau saya pilih ketinggalan dompet. Karena kalau dompet ya ketinggalan, uang masih bisa minjem. Tapi kalau handphone ketinggalan, gitu, memang Anda bisa minjem teman Anda. Gitu. Belum tentu teman Anda ngasih. Nah, pasti ngasihnya pun juga sambil was-was itu biasanya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian Next Generation Network, ITUT. Nah, ini semua ke depan akan teknologi adalah packet based transfer. Itu pun sudah terjadi. Variety of identification schemes which can be resolved. Oh ya, tadi ini tentang apa namanya teknologi IP. Dan nanti ke depan memang teknologinya semua IP based. Ini sudah Anda lihat sebetulnya. Karena kan sekarang coba apa yang sekarang tidak dihabisi sama bisnis-bisnis yang berbasis dengan teknologi. Bioskop, siapa yang ngabisin bioskop? Netflix, habis itu. Berbayar, sama-sama berbayar. Ya. Sebetulnya di internet pun banyak, Anda mau nonton film gratis pun banyak, cuman banyak iklannya. Gitu. Dan biasanya kalau pengalaman saya, mau makan sambil nonton bioskop itu, makannya selesai, masakannya udah selesai, baru selesai ngeklik ini, iklan-iklannya gitu. Nah, Netflix, dia menyediakan semua. Voice over IP ini bukan Anda nggak pernah dengar nih, tapi Anda menggunakan. Ini teknologi yang dulu waktu saya sekolah itu masih apa ya dikembangkan, dan satu-satunya aplikasi yang menyediakan koneksi baik itu dulu Skype. Nah, sekarang Skype sekarang dihabisin sama yang lain. Ada WhatsApp, ada macam-macam ya, cloud computing dan seterusnya ya. Jadi intinya sekarang ya semua berbasis IT, berbasis jaringan itu udah ngabisin semuanya deh. Oke. Nah, sekarang apa tuh jaringan komputer? Nah, ini kalau teori ya banyak, tapi intinya gini, sebuah jaringan komputer itu intinya adalah minimal ada dua perangkat ya yang dia bisa berkomunikasi. Nah, itu sudah dikatakan sebuah jaringan komputer. Jadi kayak Anda nyolokin atau apa ya, printer Anda colokin ke laptop Anda, itu sudah sebuah jaringan komputer. Kan komputer Anda bisa mengirim data ke printer tersebut. Nah, sekarang pertanyaan, apakah internet juga sebuah jaringan komputer? Ternyata tidak, kata Tannenbaum. Alasannya apa? Karena di internet itu adalah gabungan dari sebuah jaringan, atau dikatakan adalah jaringannya jaringan. Bingung ya? Nah, maksudnya gini, saya di rumah itu adalah sebuah jaringan lokal saya. Di rumah ada router, ada smart TV, ada printer saya, ada laptop saya, ada smartphone saya itu pun sudah menjadi sebuah jaringan sendiri, jaringan lokal. Nah, jaringan lokal rumah saya itu kemudian tergabung ke jaringannya internet provider. Kebetulan saya menggunakan First Media, tergabung dengan jaringan First Media. Jaringan First Media ini nanti mungkin di Indonesia ini tergabung lagi dengan jaringannya Telkom gitu. Dari jaringan orang Indonesia nanti tergabung lagi jaringan dunia. Nah, itu adalah internet. Makanya dikatakan adalah jaringannya jaringan. Ruwet ya. Lanjut. Nah, sekarang manfaat jaringan komputer. Sebenarnya kalau ngomong ini untuk zaman sekarang udah ketinggalan ya, karena pasti semua udah merasakannya. Gimana itunya. Aplikasi bisnis, nah ini resource sharing dari server dan printer. Ini ada cerita nih. Ini Anda perlu tahu ya, mungkin perlu tahu juga. Saya pernah waktu itu di High Tech Mall ya, High Tech Mall. Ada seseorang itu yang dia sedang membeli sebuah print server. Jadi print server itu fungsinya untuk men-sharing men-sharing printer agar bisa digunakan bersama-sama. Nah, sebetulnya itu sebuah pengganti PC. Jadi dia 24 jam bisa digunakan kapan saja. Nah, karena saya waktu mendengar itu diem saja. Sebetulnya saya pengen ngomong, loh ngapain beli? Langsung aja di-sharing dari mana? Dari komputer, salah satu komputer di-share. Gitu. Nah, kekurangannya cuma satu. Jadi komputer itu bisa diakses printer tersebut bisa diakses selama komputer yang tadi menjadi server itu nyala. Nah, kalau dia di kantor kan ada masalah. Memang jam kantor 24 jam. Kan enggak. Cuman saya mau ngomong kan ada sama yang jual ya. Nah, saya diem aja. Itu contoh. Itu karena ketidaktahuan ya. Makanya Anda sekarang perlu tahu bahwa printer itu pun juga
bisa di-share. Kemudian privileges, dan ini juga itu terkait tentang hak akses. Jadi di beberapa perusahaan pun juga dibatasin ya. Contoh seorang kasir atau mungkin di bank, seorang teller itu hanya bisa mengakses server ABC, tidak boleh ke internet. Mungkin nanti kalau yang manajer itu bisa mengakses server mana lagi dan boleh ke internet, dan seperti itu bisa diatur di jaringan. Kemudian menyediakan beberapa komunikasi. Nah, memang ini kita lakukan yang WhatsApp, email, sekarang udah gak terhitung deh. Pokoknya semua lewat situ semua, internet semua. E-commerce ini pun juga udah biasa. Padahal zaman dulu ya masih kedengaran cool gitu, kedengaran keren. Sekarang udah biasa sekali. Kalau nggak lewat, apalagi musim pandemi gini ya, wah ini lagi naik-naiknya nih, apa namanya, semua yang berbasis online. Zoom ini meledak penggunanya, duitnya banyak banget sekarang langsung. Oke, lanjut. Nah, ini aplikasi bisnis ini contoh saja. Ya. Jadi kalau ada melihat sebuah istilah topologi itu gampangannya ya seperti ini ya. Jadi bagaimana sih jaringan tersebut terbuat atau terbentuk. Nah, ini seperti petanya itulah ya. Ada server di sini, kemudian di sini routernya, ada router lagi, ada PC, dan ini seperti ini. Jadi kayak petanya jaringan seperti apa itu adalah topologi. Oke, jadi nanti kalau ada tugas buatlah sebuah topologi, jangan bingung ya. Oke, lanjut. Nah, aplikasi perumahan, aplikasi perumahan. Nah, ini udah biasa nih Anda. Lebih dari ini. Aplikasi perumahan. Lagi, ya ini udah biasa, nggak usah dibahas ya. Ini udah biasa nih. Anda udah tahu semua, ini pun juga Anda udah tahu. Nah, ini HP zaman dulu kayak gini nih. Nih. Nah, ini isinya cuma MP3, udah happy banget orang. Zaman dulu kayak gini keren banget, ini udah ketinggalan semua ya. Nah, oke. Nah, ini aspek sosial. Nah, ini yang memang ada semua ya, forum, social network. Yang paling bahaya sekarang freedom of speech. Ini di Indonesia sedikit terbatas ya. Mengkritik seseorang yang agak tersinggungan kena. Ya kalau cuma suruh pengakuan kena terus tangkap nama buruk sakar korban. Pokoknya hati-hatilah sama kritik, terutama kritik siapa itu ya. Menakutkan. Oke, lanjut. Nah, ini jenis jaringannya. Nah, ini bisa dibedakan menjadi jarak-jarak. Ini pun sebetulnya hampir ini ya, yang terpenting hanya tiga ini aja yang penting. Local area network. Anda tahu kan ya local area network. Kemudian wide area network dikatakan WAN, itu yang sering Anda lihat nanti ketika Anda melihat apa ya, router ya, ketika Anda beli router untuk rumahan itu kadang-kadang ada, bukan kadang-kadang ya, pasti ada istilahnya WAN. WAN itu. Kemudian yang ketiga internet. Ini yang terpenting tiga ini aja sih. Yang lainnya ini nggak pernah disebut, malah orang bingung, apaan tuh personal area network, nggak ada yang tahu. Oke. Nah, ini lewat aja, nggak usah. Nah, local area network. Ya intinya di lokal lah ya, dia intinya di lokal. Kadang-kadang yang bilang, bagaimana Pak? Kalau di rumah pasti lokal ya, atau satu ruangan pasti lokal. Kalau satu kampus, kadang-kadang ada yang mengatakan lokal kampus, atau lokal fakultas. Tapi ada juga mengatakan intranet, ya bisa juga. UNER itu intranet, bisa intranet. Karena coba UNER tuh ada gedung A, B, C, dan Anda tahu bahwa gedung A, B, C itu dikoneksikan menggunakan kabel optik. Nah, UNER aja punya tuh kabel optik, menggabungkan kampus A, B, dan C. Keren ya. Itu pun bisa dikatakan intranet atau dikatakan lokal. Kadang kita ngomong, ya kan masih di lokal kampus kan. Nah, seperti itu. Oke. Lanjut. MAN, nggak usah dibahas. Ini nggak ada yang tahu apaan. Kalau Anda ngomong MAN, malah bingung orang. Apaan tuh gitu ya. Buat area network, nah ini WAN atau istilah WAN. Atau gampangnya gini. Kalau untuk Anda di rumah, ketika Anda melihat kata-kata WAN, di router Anda itu maksudnya adalah WAN itu yang dikoneksikan dengan sumber dari internet dari provider. Bingung ya. Intinya kalau ada provider pasti kan pasti ada sambungan internet yang dari provider. Nah, itu Anda sambungkan ke WAN, istilahnya WAN. WAN itu intinya dari lokal mau ke akses ke internet itu menggunakan WAN. Ya, pembahasan teorinya ya nggak usah dibahas lah ya. Nah, ini internet. Wah, ini makanya kacau balau seperti ini ya. Nah, internet ya jaringan gitu, sak dunia seperti ini bentuknya.
Oke, nah ini udah agak serius nih. Saya tak buka gini. Oke. Saya geser. Nah ini. Oke. Ini adalah arsitektur jaringan komputer. Yang biasanya Anda hanya tinggal klik, klik, klik gitu aja ya. Atau tinggal apa, pencet-pencet begitu. Nah, sebetulnya apa yang dilalui oleh data Anda itu seperti ini, ada 7 layer ini. Ini untuk orang jaringan harus hafal nih, mungkin Anda juga terpaksa harus hafal ya. Emang tujuannya buat apa nih si reference model itu? Satu, sebetulnya yang paling gampang untuk teknisnya ya, layer model ini, si reference model ini dibagi menjadi beberapa layer, ini membantu seorang teknisi untuk troubleshooting. Sekali lagi, membantu seorang teknisi untuk troubleshooting. Jadi troubleshooting itu selalu dimulai dari yang pertama, cek dulu fisikalnya, kabelnya. Deloken ono apa? Jadi kadang-kadang kalau ada yang ngomong, ini jaringannya pedot gitu. Ya, jangan langsung lompat ke atas ya, cek dulu. Jangan-jangan kabelnya bermasalah. Ini karena ada sebuah cerita dari seorang konsultan analis jaringan. Jadi kalau Anda lihat sebenarnya orang-orang jaringan di Indonesia itu terpaling banyak itu adalah seorang spesialis jaringan. Jadi mereka jago mengkonfigurasi ya. Tapi untuk analis jaringan itu sangat sedikit karena mereka kemampuannya untuk menganalisa. Nah ini ceritanya begini. Jadi ada sebuah acara di Olimpiade entah tahun berapa, saya juga lupa. Itu di Olimpiade tersebut disediakan sebuah ruangan khusus untuk wartawan. Nah, wartawan. Biar intinya publikasinya cepat nih, cepat ke internet cepat gitu. Nah suatu saat ruangan tersebut jaringannya putus. Nah akhirnya kan report kan, jaringan putus nih. Akhirnya seluruh teknisi yang ada ini dipanggil. Nah, semuanya langsung lari, buka laptop masing-masing, nyolok kabel, ngecek sama perangkat. Ada satu orang, katanya ceritanya ada satu orang, dia tuh malah tidak lari komputer, dia malah ngikutin kabel. Ini kabel arahnya kemana, dia diikutin terus, diikutin. Padahal yang lain lagi bingung ngurusin menggunakan laptopnya untuk ngecek perangkat satu-satu, yang satu tinggal muter aja, dia ngelihat ngerunut kabelnya kemana nih. Ternyata kabelnya itu berdekat mungkin kesenggol atau apa, jadi dia sangat berdekatan dengan generator listrik ceritanya waktu itu. Nah, yang dilakukan adalah karena kalau ada generator listrik biasanya ada induksinya nih. Induksinya ini mengganggu data yang melalui kabel tersebut gitu. Jadi kabelnya cuma sama dia, yang dilakukan hanya memindah kabelnya itu menjauhkan dari generator listrik tadi. Dijauhkan, terus dia balik lagi. Coba dites lagi, udah jalan belum? Ternyata sudah jalan. Jadi permasalahan di kabel. Nah, kan mulai dari fisikal tadi. Nanti fisikal beres, naik ke atas. Pokoknya nggak ada masalah, naik ke atas. Nggak ada masalah, naik ke atas. Seperti itu. Itu untuk teknisnya membantu untuk troubleshooting. Bagaimana kalau dengan keilmuan? Nah, keilmuan juga ini lebih mudah. Dari 7 layer ini dipecah menjadi beberapa disiplin. Orang elektro itu konsentrasi di sini nih, 1-2 orang elektro. Orang jaringan itu dia konsentrasi ke 3, 4, 5 ini. Konsentrasi di sini nih dia. 2 ini, bukan 3 ya, 2. Transport dan network. Nah, programmer dia konsentrasinya di sini. Nah, ini seorang programmer dia di sini. Jadi akhirnya ya mempermudah pembelajaran yang lebih fokus nanti. Kelebihan lainnya lagi apa? Satu perubahan yang terjadi di satu layer tidak berpengaruh ke layer yang lain. Contoh, dulu ada WiFi, nggak ada. Sekarang ada WiFi, yang lainnya berubah enggak? Enggak, sama. Yang berubah sininya doang nih. Begitu juga dengan kabel optik, itu kan baru ya. Nggak ada yang berubah yang lain, sininya yang berubah. Nah, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara menghafalkannya? Nah, nih. Pakai ini aja. Jadi, saya urut ya, layer 1 menuju ke layer 7. Kalau tadi kan di PPT dari yang atas 7, bawah Pak 1 ya. Ini kita ngomongnya satu dulu baru ke 7. Ini perhatikan. Please do not throw
sosis, tulisannya Bu, ini ya, sosis bisa away. Nah, ini coba perhatikan. Zip. Ini, kan? Please physical, do data link, not network, through transport, sources, session, pizza, away. Depannya nih loh, kan podo kan ya. Ya. Nah, jadi awal ini aja. Please do not throw sources pizza away. Nah, itu yang paling terkenal tuh saat dunia, itu kan, paling terkenal satu dunia. Oke, seperti itu ya terbentuknya. Nah, sekarang kita, ini ke perangkat nih, perangkat jaringan. Perangkat jaringan. Kalau saya ngomong perangkat jaringan, apa yang ada di benak Anda? Pernah lihat ini, atau yang lain pernah lihat? Paling saya lihat ini kan yang paling sering. Ini lihat ini. Ini yang paling mahal nih, Cisco. Oke. Nah, coba kita lihat satu-satu. Repeater atau sekarang istilahnya adalah range extender, saya tulis ya di sini. Repeater sekarang istilahnya menjadi range extender, lebih keren. Tahu kan apa itu range extender? Jadi kalau kita paling gampang pakai WiFi ya, WiFi. Jadi intinya biar WiFi-nya itu jaraknya lebih jauh lagi, itu menggunakan range extender. Tapi prakteknya biasanya kalau Anda mau menggunakan range extender ini, itu Anda juga harus melihat kemampuan dari masing-masing alatnya. Kadang begini, terkadang saya dulu pernah setting range extender yang digunakan di sebuah kos-kosan. Nah, kos-kosan itu intinya WiFi-nya nggak nyampe ke lantai 2. Nah, gimana caranya nyampe ke lantai 2? Saya pasang lah itu range extender. Nah, kemudian pas ketika di lantai 2, waktu perjalanannya di lantai 2 dibilang, kok lantai 2 nggak jalan ya internetnya? Internetnya mati ya, padahal sinyalnya full nih sinyalnya full. Kalau Anda ke lantai 2, maka itu sinyalnya full, tapi internetnya nggak jalan gitu. Kan aneh. Nah, ternyata kemampuan dari range extendernya ini atau mungkin routernya itu tadi, itu dia ada minimal untuk minimal sinyal yang dia dapat. Kalau terlalu kecil, ya dia nggak akan mampu menjauhkan ya, melebarkan jangkauannya secara optimal. Jadi seolah penuh tapi dia datanya hilang semua. Nah, itu bisa terjadi. Kalau kemarin yang saya pakai TP-Link itu ya, routernya TP-Link, range extendernya TP-Link ya, rasanya karena murah dan oke sebenarnya ya, udah oke, murah. Itu kalau dari jangkauannya itu jangkauan maksimal yang dia bisa jalan baik itu minimal range extendernya itu mendapatkan sinyal 2 bar. 2 balok itu dia bisa. Kalau cuma dapat 1 balok wes hilang, pasti tidak jalan. Walaupun Anda terima full di atas atau di mana itu yang jangkauannya lain, tapi nggak jalan. Oke. Nah, di range extender ini dia bekerja pada OSI layer yang ke-1. Satu ya dia. Lanjut, hub. Nah, ini hub. Nah, ini. Terus ini. Nah, hub ini adalah ini seperti dinosaurus ya, dia sudah punah. Nggak dipakai lagi. Alasannya kenapa fungsinya sudah diganti. Jadi fungsinya dia ini adalah menggabungkan beberapa komputer atau perangkat ke dalam satu jaringan. Tapi kekurangannya adalah dia dalam satu collision domain. Apa itu collision domain? Nggak usah dibahas lah, karena terlalu teori. Jadi intinya dia bekerja sangat lambat. Karena kalau ada 4 komputer ini bekerja, pengiriman datanya itu harus gantian. Karena kalau enggak tabrakan, kan collision domain, tabrakan. Nah, terus gimana Pak caranya gantian? Nanti tanya di kelas aja deh, jelasinnya panjang. Oke, sekarang lanjut dari hub. Hub itu hub tadi diganti dengan switch. Nah, switch ini penggantinya hub. Yang fungsinya sama ya, dia menggabungkan, perhatikan di sini, ingat-ingat, switch berfungsi menggabungkan beberapa perangkat ke dalam satu jaringan. Oke, menggabungkan beberapa perangkat ke dalam satu jaringan. Switch bekerja di layer kedua. Dia berfungsi
bekerja lebih baik daripada hub tadi. Karena kenapa? Nah, ini mungkin mohon dicatat juga ya. Catat juga. Nih, saya tulis di sini. Di dalam jaringan komputer itu terdapat ada 3 ya. Terdapat 3 pengalamatan. Yang pertama adalah MAC address. Itu dikatakan adalah physical address. Ini dia ada di layer 2. Oke. Ada lagi, namanya adalah IP address. Nah, IP address ini kadang-kadang dikatakan adalah logical address. Dia ada di layer 3. Kenapa MAC address layer 2? Dan MAC address itu intinya apa ya? Dia ID yang ditanamkan atau diberikan ke perangkat Anda. Physical, makanya dikatakan physical kan. Bisa diklon nggak Pak? Atau diganti nggak Pak? Ya, zaman sekarang apa sih nggak bisa. Cuma maksudnya secara fungsi normalnya itu dia tidak bisa berubah normalnya gitu. Nah, kalau seandainya logical address ini dia berubah-ubah IP address. Jadi IP address itu berubah-ubah tergantung di mana Anda tergabung. Contoh Anda tergabung di jaringan kafe A. IP Anda mungkin A. Nanti Anda bergabung ke perpustakaan, jaringan perpustakaan, IP Anda berubah jadi B, ketika di rumah menjadi C, itu berubah-ubah, tergantung Anda di mana. Gitu. Yang ketiga, itu adalah port address. Nah, kalau ini saya katakan, ya apa ya ngomongnya? Port address ini katakanlah end-to-end addressing. Nah, ini ada di layer 4. Nah, kalau di sini mungkin saya katakan juga di sini, nah saya perlebar aja ya. Saya perlebar aja ini biar bisa lihat. Jadi di sini juga dikatakan end to end. Oh sorry, ini addressing. Kalau di layer 4 itu adalah end to end connection. Nah, untuk connection. Nah, ini. Jadi port address ini adalah kalau port address ini sudah koneksi antar aplikasi. Oke, ini kan ya, kalau port address adalah koneksi antar aplikasi. Kalau IP address adalah koneksi antar komputer atau antar perangkat. Sudah dipahami? Saya tanya sekarang. Apakah komputer saya ini hanya memiliki satu aplikasi? Enggak kan? Ada banyak. Kalau main game, mungkin saya buka server saya, mungkin nanti ada database server saya, kan macam-macam ini. Nah, masing-masing aplikasi ini sebetulnya kalau dia mau agar dia bisa berkomunikasi ini kayak main game online, mungkin nanti menerima data, mengirimkan data ke PC lain itu membuka. Jadi dia bisa berkomunikasi. Nah, agar aplikasi ini bisa berkomunikasi di komputer, itu aplikasi tersebut itu ditempelkan di sebuah pintu. Pintu itulah namanya port address, atau namanya gini. Saya analogikan seperti ini. Komputer itu adalah seperti kantor kelurahan atau kantor kecamatan deh. Kelurahan. Oke. Ke kantor kelurahan. Nah, pertanyaan saya gini, apakah kantor kelurahan itu atau gini, ada berapa layanan yang ada di kantor kelurahan? Kan pasti jujur saya nggak tahu detailnya, mungkin ada masalah kependudukan, terus kemudian masalah apalagi pelayanan, mungkin layanan contoh aja layanan mungkin ya kalau KB ya. Layanan kelurahannya apa ya? Mungkin ada pelayanan pelaporan, untuk mungkin layanan untuk ngurus surat pindah, layanan untuk ngurus apa lagi? Ngurus KTP mungkin loh ya, mungkin. Nah, itu di kelurahan. Nah, berarti kan satu rumah tadi, satu gedung ya, gedung kelurahan itu dia memiliki beberapa layanan, ya kan? Nah, gedung tadi, kantor kelurahan tadi itu adalah PC Anda. Layanan-layanan tadi itu adalah aplikasi Anda. Nah, contoh gini. Contohnya lagi adzan ya. Enggak apa-apa.
Oke. Nah, contohnya gini aja, contoh. Anda dari rumah, contoh gini, sebuah server web, atau mungkin dikatakan adalah servernya detik.com gitu ya. Ketika Anda membuka detik.com itu, mungkin server detik.com itu mungkin loh, saya mengatakan mungkin server detik.com itu tidak hanya untuk buka server aja, tapi kan ada juga untuk programmernya, dia buka FTP, terus mungkin ada untuk konfigurasi, buka SSH, itu kan semua layanan ya, semua layanan. Nah, itu seperti seolah-olah itu seperti Anda ya, Anda mau ke kantor kelurahan untuk ngurus KTP contoh gitu. Nah, rumah Anda dan kantor kelurahan itu adalah seolah-olah dua komputer nih. Dua komputer tadi. Kalau kita mau buka detik.com ya, dua komputer tadi. Dan ketika Anda keluar dari rumah, itu seperti browser Anda itu mengirim request nih. Ngirim request. Jadi ngirim request ke layanan tadi, ke layanan kantor kelurahan. Nah, sekarang ketika Anda masuk kantor kelurahan, apa yang Anda tanya pertama kali? Pasti Anda nanya gini kan, Mbak, saya mau ngurus KTP di mana ya? Pasti sama resepsionis dikatakan, oh di sana Mas, ruang nomor sekian. Contohnya ruang nomor 80. Nah, itu juga dari port number tadi. Ruang nomor 80 itu adalah port number tadi. Bisa dipahami ya? Kalau IP address tadi itu adalah alamat rumah Anda dan alamatnya kantor kecamatan. Bisa dipahami? Nah, itu jadi end-to-end addressing. End-to-end itu tadi kan alamat rumah Anda dengan alamatnya kantor kecamatan, kelurahan. Kalau port addressing tadi ini adalah layanan dari layanan yang diberikan di kantor kecamatan tadi. Oke, itu ya. Nah, saya kan pahami. Bayangkan kalau physical address itu adalah fisik kita ini gitu ya. Fisik. Itu kalau analoginya MAC address dengan IP address itu seperti contoh saya gini ya. Kan physical address ya wajah saya ini brengosan, terus jenggotan, rambut pendek, botak gini. Nah, itu physical address. Nah, sekarang kalau legal address, ya misalkan gini, contoh di siang hari nama saya Arman, gitu. Malam hari di alun-alun jadi nama saya Armi, kan boleh kan itu. Nah, itu perubahan nama itulah IP address. Kalau fisik saya bangga gini ya seperti ini. Oke, itu ya. Misalnya lagi, kenapa kok switch bekerja lebih baik daripada hub? Karena di switch dia bekerja di layer kedua. Tadi kalau hub satu ngirim, yang lain ikut dengar. Karena memang tidak ada alamat. Jadi kayak seandainya kalau hub tadi intinya karena di sini, nah coba saya balik ke sini ya. Pengalamatan itu baru terjadi di layer kedua. Layer satu nggak ada pengalamatan. Karena hub dia bekerja di layer satu, jadi kalau dia ini ngirim, itu dikirim ke semuanya. Contoh kalau saya di kelas gitu. Saya di kelas, saya teriak-teriak. Ngomong sama contoh di dalam kelas ini ada A, B, C, D. Saya A ya mau ngomong sama B, tapi ngomong saya bengak-bengok. Apakah C dan D ikut dengar? Ikut dengar, tapi ngerespon enggak? Dia nggak ngerespon. Dia bukan urusan dia kan gitu. Nah, itu seperti itu untuk hub. Tapi maka oleh karena itu, karena dia kan rame banget ya, makanya karena dia rame banget, kalau ngomong harus gantian. Dia bengak-bengok. Ini kalau bengak-bengok juga akhirnya kan rancu, makanya kan suruh gantian, itulah yang buat dia lambat. Kalau switch, nah ini kalau switch ini ceritanya itu sudah ada pengalamatan. Jadi ngomongnya tadi analoginya ngobrol, itu saya sudah bisa langsung ketika ada 4 orang tadi A, B, C, dan D, ketika A mau ngobrol sama B ya kan datengin ke B, ngomong pelan-pelan. C dan D bisa komunikasi nggak bisa, tetap bisa, dia ngomong juga pelan-pelan juga. Jadi langsung ke personal, karena sudah ada pengalamatan tadi. Bisa dipahami ya, makanya dikatakan adalah dia membagi dalam beberapa collision domain, biar nggak tabrakan. Nah, ini tak nyalakan dulu, biar tahu. Wah, ini loh. Nah, kan, kalau hub itu satu ngirim, semua menerima. Kalau switch, satu kirim, ya cuma satu yang terima. Alasannya kenapa? Ingat-ingat nih kalau nanti ada pertanyaan, kenapa kok switch bisa melakukan seperti itu? Karena di switch itu sudah ada pengalamatan. Nah, sebelumnya ini penjelasnya gampang sih. Waduh, coba aku tunggu gambar ya. Ya apa ya? Di sini gambarnya.
Memang kalau kekurangannya gitu ya. Ini ada ini nggak sih? Fitur papan tulis? Nggak ada ya. Itu saya coret di pen aja ya, mungkin di pen. Pen. Nah ini pen. Nah ini saya gambar aja ya. Jadi kita ngomong sebuah switch. Switch itu nanti gambarnya saya gambarkan seperti ini switch. Nah ini switch. Ini switch. Nah ini contoh switch. Kita ngomongin ini ada PC ya. Ini PC A itu ya. Ini PC B, kemudian ini PC C, ini PC D. Nah, saya katakan di sini adalah port nomor 1, ini portnya ya. Ini port nomor 2, ini port nomor 3, ini port nomor 4. Nah, jadi dikatakan bahwa masing-masing komputer ini juga memiliki sebuah MAC address, ya kan? Nah, tak tunjukkan lagi. Nih, setiap semua ini A, B, C, D ini pasti memiliki MAC address, IP address, port number. Port number, maaf. Oke, port number. Saya katakan jika seandainya MAC A itu PC A ini memiliki MAC namanya adalah MAC A, ngelerek nulis ya. MAC A dan MAC B ini adalah memiliki MAC namanya MAC B. MAC B. Panggil ya. Oh, angka gitu ya Allah. Lanjut ya. Jadi MAC C itu kita katakan di sini gede banget. Hang pula. Mohon maaf. Oke, not responding kan full. Oke, baik lagi. Nah, ini kita kecilin 14. Oke. Sekarang MAC C. Nah, di sini juga ada namanya MAC D. Tadi MAC C, MAC D, MAC A ini semuanya ini ya, apa namanya, MAC-nya masing-masing PC ya. Oke, perhatikan di sini. Port 1 switch tersebut itu terkoneksi dengan MAC A. Port 2 MAC B. Port 3 MAC C, port 4 MAC D. Sekali lagi, MAC D tadi adalah MAC ini adalah alamat physical masing-masing PC. Nah, sekarang perhatikan di sini. Di setiap switch itu akan memiliki namanya adalah istilahnya MAC table. Oke. Jadi setiap switch itu akan memiliki MAC table. Seandainya switch ini saya beri nama SW1, maka nanti di sini apa namanya? Saya katakan MAC table SW1 ya. Di sini nanti seperti ini tabelnya. Port, di sini ada port, dan di sebelahnya sini nanti ada MAC. Saya katakan port 1 terkoneksi apa? Kan ada MAC A. Di port 2 ada MAC B. Port 3 ada MAC C. Dan port 4 ada MAC D. Nah, bagaimana kok switch bisa mengarahkan bahwa satu PC itu jika berkomunikasi dengan PC yang lain itu langsung tidak disebar kayak tadi hub. Perhatikan di sini, contoh nih. MAC A ketika dia mau ngobrol dengan MAC D, dia tuh kita abaikan proses sebelumnya ya. Kita abaikan proses sebelumnya, sekarang kondisinya seolah-olah semua ini sudah pernah berkomunikasi. Jadi semua udah tahu A di mana. MAC-nya A tuh MAC-nya D itu MAC A sudah tahu MAC-nya B, C dan D dan sebagainya. Mereka udah saling tahu. Nah, switch melakukan seperti ini switch. Ketika MAC A mau mengirimkan sebuah data untuk ke MAC D, data dari MAC A tadi ada kayak stempel gitu, akan ada apa namanya stempel ini itu untuk physical address punyanya D gitu. Jadi contoh paket ini itu untuk MAC D. Ya, gitu. Jadi kalau digambarkan di sebuah kotaan, si A ini kirim sebuah kotaan untuk switch dan di situ dan si A itu sudah kayak nempel gitu, dikasih tempelan untuk MAC D gitu. Nah, akhirnya switch ngecek dia di mana MAC D, di port 4. Nah, karena dia tahu di port 4, data tadi yang dikasih dari MAC A itu langsung diberikan ke port 4. Nah, akhirnya hanya menerima adalah hanya si D. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang coba kita kembangkan lagi. Gampang kan ya? Tadi kan gampang kan? Sekarang gini, Pak, bagaimana kalau seperti ini bentuknya?
Kita hapus nih. Oh, sini. Gak seru amat, langsung ini aja. Ya, kita hapus nih. Jebret. Kita hapus, tak tambahin lagi. Tak konekin. Oh, bingung pakai ini. Oh, ini. Kok kecil? Aduh, bolah kamu. Nah, ini ya, pakai ini tambah kita tambah lagi nih. Tambah satu switch lagi. Nah, ini. Ini tak konekin ke sini. Seret. Ini tak konekin ke tadi B ya. B, tak konekin ke BCDE. Nah, sama nih. Ini kalau di sini kan port 2 ya. Kalau di switch 2 ini adalah port 1. Di sini adalah port 1, ini port 2, ini adalah port 3. Contoh begitu. Nah, tadi kan MAC-nya di sini MAC B ya. Dan di sini adalah MAC E. Nah, kalau seperti ini, nanti kan kita katakan contohnya adalah SW2, contoh gitu ya, switch 2. Nah, bagaimana bentuknya di sini nanti? Kan ada masing-masing switch memiliki MAC table sendiri-sendiri loh ya, nggak sama. Nah, untuk switch 1, apa yang berubah? Ini berubah nanti. Awalnya hanya MAC D, karena dia sekarang terkoneksi ke sini. Di sini ada apa aja nih? Ada MAC B dan ada MAC E. Nanti berubah ini, MAC E. Nah, berubah jadi seperti ini. Bagaimana dengan MAC table-nya? MAC table-nya switch 2. Sama ya, ini port. Di sini saya punya MAC. Nah, di sini port 1, 2, 3. Nah, kira-kira di port 1 ada MAC apa aja? Paling gampang 2 sama 3 ya. Di 2 di sini ada MAC B, dan di 3 ada MAC E. Bagaimana dengan yang 1? Isinya adalah MAC A, D, dan C. Nah, jadi pahami ya. Karena tadi di switch 2 ini, yang port 1-nya kan nyambung ke sini, kan di sini ada apa aja? A, D, dan C. Nah, saya pertanyaannya, bagaimana kalau B mau ngirim ke C, apakah yang lain ikut dengar? Enggak ya. Jadi gini, MAC B, kan tadi dia ngirim paket ke MAC D. Nah, tadi saya katakan, di paket itu sudah ditempelin nih, untuk MAC C, seperti itu kan ya. Untuk MAC C. Ketika paket tadi nyampe ke switch 2, sudah ngelihat di mana MAC C. Oh, MAC C ada di port 1, kirim ke sini. Seret. Diterima di sama switch 1. Tetap ada kan tulisannya kan, untuk MAC C. Kemudian di switch 1 dicek, oh MAC C ada di port 3. Lempar ke 3. Nah, seperti itu ya. Gampang kan ya? Bilangin gampang, luar biasa gampangnya. Ya, itu adalah sebuah switch. Hub bisa gitu nggak? Nggak bisa. Alasannya apa tadi? Hub nggak bisa. Karena di hub tidak ada pengalamatan. Ingat-ingat itu. Oke, sekarang bridge. Waduh, ini bridge nggak usah dibahas ya. Bridge ini, maaf, ini PPT agak lama juga. Bridge ini sekarang digunakan untuk istilah yang berbeda. Bukan untuk bridge seperti zaman dulu. Nggak usah dibahas ya, lewat aja. Oke, sekarang masuk ke NIC. Nah, NIC ini pun juga sebuah, mungkin sekarang menjadi namanya ganti ya, bukan NIC udah nggak ada lagi. Ini juga dinosaurus nih, nggak ada lagi ini udah. Mungkin sekarang isinya bukan NIC lagi, adanya adalah internet ini ya, WiFi dongle ya namanya. Saya tak tulis aja. Apa namanya di sini? WiFi dongle. Nah ini nih. Nah ini loh sekarang penggantinya. Anda pahami ya? Nah, penggantinya ini sekarang. Oke. Ini dia dikerja di layer, ya ada yang layar 1, ada yang 2, udah ono barangnya sudah dibahas. Nah, sekarang router. Nah, sekarang ini router. Router bekerja di layer ketiga. Perhatikan di sini tadi, ingat-ingat. Di layer ketiga, nih, ada pengelapan IP address. Itu di kerjanya router. Nah, router ini fungsinya adalah untuk menggabungkan atau ini ya, untuk mengkoneksikan 2 jaringan atau lebih. Jadi kalau seandainya Anda bermain game lokal saja di dalam rumah, dalam satu area saja, main game online ya. Zaman dulu mungkin ada game-game yang kayak apa itu istilahnya Battle Cry, terus kemudian saya lupa ya, game-game lama-lama itu.
Ini kan biasanya mainnya, atau Counter-Strike zaman dulu, kan mainnya lokal-lokal aja ya, nggak usah ke internet. Nah, itu kalau hanya lokal, Anda hanya perlu sebuah switch, tidak perlu ke router. Karena fungsinya router adalah menggabungkan dua jaringan atau lebih. Jadi ketika Anda dari satu jaringan ke jaringan yang lain bisa terkoneksi, agar dapat terkoneksi, Anda membutuhkan sebuah router. Oke? Jadi fungsinya seperti itu, sebuah router. Router yang sebenarnya, ini saya nggak yakin juga apa yang sebuah router. Oh ya, ini router. Ini router, dia ini modul-modul ini. Ini modul-modul, ini modul tambah, ini switch ini biasanya di sana. Ini bisa, ini sebuah router juga, ini router punya Cisco. Saya pernah bekerja dengan alat ini. Dan ini yang Anda lihat, sering Anda lihat seperti ini ya, untuk di rumah ini. Ini sebetulnya dia bukan router sebenarnya. Ini adalah sebuah gabungan. Ini gabungan antara sebuah router, yang empatnya adalah sebuah switch, dan antena ini adalah sebuah, namanya istilahnya apa sih, saya lupa istilahnya. Gak bahasa, ya Allah. Untuk hotspot tuh istilahnya apa sih? Maaf, saya lupa istilahnya kok, lupa ya. Bentar. Apa ya namanya? Saya lupa namanya. Intinya dia yang untuk apa namanya, wifi yang untuk memberikan wifi itu dia ya. Saya lupa namanya, mohon maaf, saya lupa namanya. Tapi intinya di sini ada 3 perangkat di sini. Satu router, switch, satu lagi tadi ya penyedia hotspot tadi. Saya jujur lupa namanya, mohon maaf sekali. Apa yang namanya penasaran? Ya sudahlah nanti. Intinya dia alat perangkat yang untuk menyediakan wifi-nya tadi. Oke, gitu ya. Sekali lagi, tadi di layer 3, router bekerja di layer 3, dan masing-masing interface-nya ini, portnya ini nanti akan memiliki IP address. Dan router inilah yang biasanya digunakan sebagai gateway. Router ini nanti dalam jaringan tersebut akan menjadi sebuah gateway. Oke? Jadi kita bahas. Nah, berapa lama nih kita rekaman? Nggak usah lama-lama, karena mabuk juga nanti. Ya, nggak ada waktunya. Ya, nggak ada penunjuk waktu. Sudah berapa lama? Ketahuan juga. Sudah, biarin. Sekarang gini aja. Kita bahas ya. Coba kita bahas. Atau udah kita lanjutin topologi jaringan dulu. Oke, topologi jaringan. Jadi dari topologi jaringan intinya adalah dia gambaran ya. Gambaran apa namanya, bagaimana jaringan tersebut terbentuk. Di mana routernya, dari router tersebut nanti terkoneksi berapa switch, dari switch nanti terkoneksi kemana saja, arahnya di mana aja, itu sebuah topologi jaringan. Nah, topologi jaringan itu dibagi menjadi 2. Ada yang fisik yang bisa Anda lihat, ada satu router, ada 2 switch, ada berapa PC, itu bisa Anda lihat. Tapi ternyata secara logik itu bisa berbeda. Jadi fisiknya dan logiknya bisa berbeda. Jadi contoh, satu switch itu sebetulnya secara fisik dia ada satu, tetapi secara logik dia bisa dipecah menjadi beberapa switch. Tadi fungsinya switch apa? Masih ingat fungsinya switch? Oke, yaitu menggabungkan beberapa perangkat ke dalam satu jaringan. Jadi secara logik fisiknya satu switch, tapi secara logik virtualnya dia ada beberapa switch di sana. Macam-macam jaringan ada bus, mesh, tree, token ring. Ya, ini perlu tahu aja, Anda baca sendiri ya. Jaringan bus ini udah nggak ada nih. Zaman dulu masih menggunakan kabel koaksial ya. Zaman dulu, nah, nggak ada lagi. Jaringan mesh ini adalah jaringan yang dikatakan paling aman gitu, karena tidak akan ada single point error ya, lupa ya, single point failure, lupa deh. Pokoknya intinya nggak akan ada salah lah, ini putus pastinya bisa nyambung yang lain. Cuman dia tidak pernah dipakai, alasannya karena terlalu mahal, high cost dia. Topologi jaringan tree ini juga yang paling sering secara hierarki ya, paling sering digunakan sekarang ini. Topologi jaringan ring, saya nggak tahu nih, katanya masih ada yang pakai, cuman saya sanksi nih ya. Jadi dia melewat gini aja sih, muter gini.
atau topologi star. Nah, ini dalam biasanya untuk lokal ya, jaringan lokal pakainya ini. Oke, nah jenis kabel. Kira-kira dari kabel sini mana saja yang dipakai? Semua dipakai ya. Semua ini untuk saat ini dipakai. Untuk rumahan, untuk di lokal kira-kira pakai mana? Pakai yang UTP. Kapan STP dipakai? Ini STP UTP bedanya adalah UTP ini unshielded, nggak ada pelindungnya ya. Kalau S ini untuk shielded. Jadi ada pelindungnya di sini. Bedanya dia lebih tahan induksi itu aja sih. Jadi lebih tahan. Jadi biasanya untuk ditaruh di tempat luar yang mungkin berbarengan dengan kabel listrik, nanti pakainya ini. Tapi untuk rumahan pakainya UTP aja. Alasannya memang karena murah dan sudah cukup. Optical ini mahal sekali. Coaxial ini dia dipakai untuk biasanya untuk triple play. Ada TV-nya, ada internetnya, sama teleponnya pakai coaxial biasanya. Karena dia bandwidth-nya besar. Oke. Untuk kabel. Nah, sekarang pemilihan. Oh, sorry. UTP ya tadi ya. Oke, maksimal 100 meter. Perhatian nih, maksimal 100 meter ya. Tadi maksimal 100 meter. Kalau lebih dari 100 meter, itu harus Anda letakkan sebuah alat. Karena di alat-alat tersebut biasanya sudah sinyalnya juga akan diperkuat. Itu. Sekarang kalau Anda beli kabelnya yang mana gitu kan. Jangan sampai Anda salah beli. Karena perangkat terus berkembang ya. Kalau dulu ketika Anda beli kabel UTP yang Cat 5 itu masih oke. Tapi kalau itu untuk ke end user, ke PC Anda sendiri, Anda pakai Cat 5 pun nggak ada masalah. Tapi kalau nanti untuk pengkabelan di di kampus atau apa, itu minimal udah Cat E5 udah minimal. Alasannya kenapa? Karena sekarang beberapa perangkat seperti switch dan router itu bandwidth interface-nya itu sudah 1 giga. Jadi kalau Anda nanti masih tetap pakai Cat 5, nah itu seperti Anda naik Ferrari di jalanan berlubang dan rame, percuma nggak jalan. Nah, itu yang terjadi di vokasi. Kemarin kan sempat benah-benah vokasi ya, cabling itu dibongkar semua, pasang lagi karena sudah kabel yang dipakai sebelumnya adalah Cat 5, diganti menjadi Cat 5e. Atau mungkin 6, saya nggak tahu juga. Oke, nah ini penataannya. Penataannya itu ada 3 ya. Ada straight, ada crossover, ada rollover. Ini jarang dibahas sih. Yang paling adalah crossover sama straight. Perhatikan di sini, kabel UTP itu ada 4 pasang ya. Ada orange, hijau, biru, dan coklat. Perhatikan di sini. Yang digunakan untuk mengirimkan data itu hanya yang orange dan hijau. Ini standarnya ya. Yang digunakan untuk mengirim data adalah orange dan hijau. Biru dan ungu ini digunakan nanti untuk pengembangan. Saat ini yang sudah yang menggunakan kabel biru dan ungu ini adalah PoE, Power over Ethernet. Oke, istilah adalah PoE. PoE itu Power over Ethernet. Ethernet itu adalah teknologi yang digunakan untuk layer 2 ya, kabel tadi itu, kabel UTP itu Ethernet. Nah ini atau bukan kabel UTP, pokok yang teknologi yang digunakan untuk layer 2 itu Ethernet. Nah, ini yang membedakan adalah urutannya. Perhatikan di sini urutannya di sini orange strip, orange solid, hijau strip, biru solid, biru strip, hijau solid, coklat strip, coklat solid. Nah, kiri kanan jika kiri kanan sama itu adalah straight. Kalau di cross itu yang biru dan hijaunya ini di sebelah sini berubah, berganti. Ya kan? Kapan digunakannya? Gampangnya straight itu menghubungkan dua perangkat yang berbeda jenis, hub dan switch, PC dan router, router ke switch, switch ke PC. Kalau cross itu digunakan untuk sesama jenis, router ke router, PC ke PC, switch ke switch, ada pengecualian, PC ke router itu pengecualian. Oke. Nah ini kabel koaksial ya, nanti nggak usah kita bahas, Fiber optik, saya sampaikan bahwa fiber optik ini yang investasi paling baik ya, karena tadi sekali lagi saya sampaikan di awal tadi bahwa maksimal bandwidth belum ketemu.
Makanya sekarang investasi besar-besaran di sini fiber optik. Anda orang fisika harusnya bisa menjelaskan kenapa seperti itu. Ya kan? Karena dia menggunakan cahaya tadi. Nah, oke, sampai sini dulu aja ya. Jadi yang terpenting tadi tentang KPUTP aja. Ini sebenarnya ini jangan sampai Anda salah nanti ketika ujian ya. Ini paling gampang dibuat soalnya karena favorit ini. Tadi hafalin aja. Gitu. Oke, sampai sini dulu. Mungkin perlu soal enggak? Soal dulu ya. Nanti soalnya nyusul aja deh. Oke, seperti dulu dari saya untuk jalan komputer awal, nanti kita berlanjut. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.